Welcome to Box Blow Show. Akhirnya ada Waldo di sini nih di samping saya. Tapi samping saya bukan cuma Waldo. Dok, ini kalau udah habis buang dong. Enggak, gue lagi ini gayain salah satu fans di sana. Kayak gini ya. He's model again. He's model again. Arsenal Football Club. He's model again. Battled again. It's not over yet. Is gila. Enggak, kalau kata Declan Rice apa? It's not over yet. Is not over Walaupun yet. City menang lawan Burnley, tapi juga kan ya masuk game on, orang sama kok. Poin sama. Terus selisih gol sama. Menang seri kalah juga sama persis. Episode kemarin lu bilang kalaupun poin sama Arsenal yang masih di atas. Episode kemarin. Iya kan selisih gol ternyata cuma beda satu. Beda dua. Kalau satu menang 1-0 kan naik deh dia. Ternyata bukan head to head ya, tapi ternyata gol score, gol score dulu baru head to head. Ternyata tapi gue mau nanya sama lu deh. Kalau misalnya tiba-tiba di pertengahan jalan di musim ini doang ada dijalanin namanya playoff ya. Apa sih playoff ya? Playoff kayak Serie A, Enggak, lu berani enggak? Berani apa? Arsenal lawan City gitu. Ya berani lah. Mainnya di mana? Mainnya di mana? Di Wembley. Enggak, mainnya enggak mungkin di kandang kalian berdua, pasti Berani lah. Berani. Udah kan udah coba sekali, udah 2 kali, sekarang menang yang ketiga. Kalau nggak berani sih terlalu. Iya kenapa Enggak berani? berarti Iya, kenapa nggak berani pede. PD progres ke dari PD menang. 0-2 1-2 seri terus menang extra time atau penalti. Iya progres, Arsenal kan progres. Kemarin tipis kan? Iya, Itu dia. Berarti pede maksudnya enggak takut kan? Maksudnya enggak dalam keadaan takut. Head to head kan? Iya. Menang. Takut. Kalau head to head lagi kalau ada lagi. Cuma kan baru musim depan ada laginya. Karena City menang lawan Burnley 1-0 walaupun gak City banget, main pragmatis dan kehabisan energi, tapi if I were Pep gue akan lakuin hal yang sama juga. Karena dia akan FA Cup juga masih ada peluang untuk treble domestik. Starting 11 gak banyak berubah. Haaland cetak gol cepat di menit 5 ya. Udah langsung Nabil chat di grup WhatsApp Box to Box yang baru gue baca tadi pagi. Sebenarnya sebelum itu banyak peluang juga tuh sebelum menit 5 itu. Serius loh? Burnley ada Anthony. Terus agak City juga ada 1. Oh jadi dua-duanya tuh ini ya. Karena Burnley tahu dia kalau kalah udah pasti degradasi ya. Iya. Makanya ada semangat tapi finishingnya kurang ya. Katanya ada Fleming, ada beberapa peluang katanya. Iya, Zak Fleming. Tapi gimana? Tebak deh, Fleming orang mana? Fleming, Ireland. Belanda ternyata. Oh iya. Namanya Zian Fleming ya. Zian Fleming. Iya. Iya, It's juga Indonesia kan. Iya kan maksudnya. Kalau jangan lu jadi nama doang. Enggak tahu, enggak ngaruh ya kan. Waldo Indonesia. Tapi gimana? Ada komentar tentang penampilan City dan Burnley yang degradasi? Dan Burnley yang degradasi, kalau Burnley degradasi ya tentu saja tidak terlalu mengherankan. Tapi expected sih sebenarnya City bakal naik ke puncak klasemen, itu expected. Tapi yang perlu gue komentarin tuh sebenarnya City musim ini tuh tidak perfect ya. Maksudnya in terms of performance ya. Kadang-kadang ada pasang surutnya juga. Cuman in terms of nyari result mereka lebih baik daripada Arsenal. Kalau gue lihat ya, dalam artian konteksnya adalah ketika mereka butuh result mereka bisa deliver gitu. Arsenal ketika butuh result kan ini ya malah kesandung ya dalam beberapa pekan terakhir. Nah itu menurut gue yang jadi perbedaan sampai kemudian poinnya mereka sama gitu. Iya, bahkan 3 weekend terakhir Arsenal kalah. Ya. 1 di FA, 2 di Premier League. 4 berarti ya sama City. 4 sama Itu ada jeda sih, ada jeda dikit gak sih? Enggak ada ya? Champions League dihitung juga. Kan nggak kalah. Weekendnya kalah. Kalah terus. Dan ada klasemen yang mau dibandingin gitu waktu masih Februari bulan April ya kalau nggak salah pokoknya sebulan Maret berarti ya. Akhir Februari sama April kemarin. Jadi Arsenal tuh main 3-1, City 30. Sekarang 3-3, 3-3. Itu beda dari 9 jadi sama. Anjir. Gila sih itu. Iya, makanya gue pikir sebenarnya kalau ngelihat Man City main musim ini tuh bukan Man City yang super perfect gitu, enggak gitu. Beda sama kapan yang dia treble lah. Sama yang musim dia treble tuh menurut gue City musim itu lebih baik gitu. Musim dia nggak sengaja dalam tanda kutip nggak sengaja juara itu juga udah mulai kelihatan dia butuh ini kan, butuh apa namanya transisi gitu. Nggak sengaja yang mana? Hah? Nggak sengaja juara yang mana? Ya sebelum Liverpool juara 2 musim lalu. Itu kan sebenarnya kan Pep disediain iya buat jadi ini. Fodennya gila itu. iya enggak maksudnya di yang gua baca dia di Athletic musim itu mereka tidak menyangka bisa juara karena mereka melihat musim itu ini squad nih udah mulai masuk ke dalam siklus turunnya nih Dia gitu. treble berarti ya? Enggak. Musim lalu enggak. treble. 2 musim Sebelumnya lalu lagi. enggak. 2 musim lalu. Enggak cuma Itu gara-gara itu yang- juara makanya Liverpool bisa juara musim selanjutnya. Iya. Karena City-nya terlena.
Emang City tuh butuh rebuilding. Dengan juara rebuildingnya ketunda gitu. Harusnya kalau tuh nggak juara itu udah langsung rebuild di situ sebenarnya. Itu mereka melihat bahwa squad kami ini harusnya udah masuk siklus yang turun nih, udah waktu rebuilding, malah jadi juara gitu. Jadi sebenarnya mereka nggak expect musim itu bisa jadi juara karena view di dalam internal klub itu melihat bahwa ini waktunya kita rebuilding gitu. Pertanyaannya, musim ini mereka expect juara nggak? Musim ini menurut gua iya. Wah, Bisa jadi nggak gini. Ya iyalah. Iya ya. Kan udah rebuildingnya udah beres. Udah datang Pas di gini. Liverpool juara tuh mereka lagi rebuilding tuh. Setuju sih. Mereka udah datengin Marmush. Kemudian CRK, terus Gehi. di Kusanov, tengah, Kusanov, ya kan? Itu Gehi, terus Dona. kemudian Tijani Reinders lah. Walaupun Tijani Reinders works nggak works ya, musim ini masih bisa kita Iya. nilai lagi gitu. O'Reilly naik. O'Reilly naik. Seenggaknya Ait Nouri. mereka udah ini. Ya Ait Nouri juga. Jadi maksud gue mereka udah berusaha untuk bisa rebuilding gitu. Dan sebenarnya sih kayak yang gue bilang, Pep tuh udah kita main ofensif di doubling down gitu, yang kayak sebelumnya 3-1-6, sekarang malah kemarin ada yang bilang juga mereka nyerang bisa sampai 7 orang gitu. Buset orang. Sampai 7 orang ya O'Reilly kan jadi gila, DM bener ya? kemarin. Iya O'Reilly gitu. jadi DM sama Bernardo Silva kemarin. Dengan ngorbanin satu back atau satu gelang ini 2-1 terus kemudian 7 depannya gitu. Jadi kan bisa 3-1-6 ini 2-1-7 gitu. Nah, itu sebenarnya ngasih unjuk bahwa Pep Guardiola ya udah ini jalan gue yang gue yakinin, ya udah gue ultra ofensif. Dan sebenarnya cara untuk mainin kayak gitu pun juga dalam tanda kutip dia masih belajar kan sebenarnya. Ya lu ngedatengin Donnarumma itu sebenarnya ngasih unjuk bahwa dia willing untuk ngubah sesuatu yang selama ini nggak pernah dia ambil gitu. Dia kan selalu pakai ball playing goalkeeper. Sekarang ya udah pakai traditional goalkeeper kayak Donnarumma yang kemarin pas lagi lawan Arsenal ketahuan kalau misalkan di pressing dia kagok juga gitu, akhirnya blunder kan. Nah, makanya menurut gue sebenarnya dia expect untuk jadi juara, tapi caranya itu belum 100% gitu loh, Jar, paham nggak? gila tahun depan berarti makin serem ya. Ya Bisa jadi. tergantung Tergantung gimana dia transfernya gimana selanjutnya gitu, karena kalau ngelihat bagaimana mereka sekarang berusaha main lebih direct, kadang-kadang lebih pragmatis gitu, itu kan sebenarnya bukan City yang dikenal City-nya Guardiola, cuman itu nunjukin Guardiola willing to change gitu sebenarnya. Jadi kalau musim ini mereka ayo kita ngejar jadi juara tapi dengan kemampuan belum 100% masih sambil belajar, itu luar biasa banget gitu. Bahkan mereka beli Donnarumma ketika udah punya Trafford kan. Ya. Trafford duluan kan yang datang. Trafford duluan. Yang mana Trafford juga ngerasa dia akan jadi number one keeper gitu ya. Tapi mungkin Pep ngerasa kurang kali ya, makanya Donnarumma datang juga. Enggak, itu aji mumpung sih kalau Donnarumma. Oh sekalian bener sih. Sekalian. Ya sebenarnya Trafford disediain buat jadi nomor 1 dan nomor punggungnya juga nomor 1 kan. Donnarumma kan 25 kan. Enggak maksudnya Emang semua nomor 1 pasti inti. ya ininya apa? Literally. Oh. Cuma di pertandingan kawalan Burnley gue ngerasa Guardiola itu sebenarnya agak lengah karena sebenarnya City seharusnya mencetak lebih banyak gol. Ini refleksinya adalah di klasemen. Di klasemen nanti gue ngerasa kalau kayak gini terus goal difference tuh bisa jadi pembeda. Sekarang sih City unggul berapa 1 gol. Tapi di nanti Sama Dix. Dia goal selisih score-nya aja lebih banyak. Selisih golnya sama karena di akhir musim nanti bisa jadi Arsenal yang unggul. Bisa jadi Apanya goal scoringnya? goal scoringnya. Nah makanya kemarin tuh sebenarnya City punya banyak peluang, cuman kredit harus dikasih ke Dubravka. Meskipun kebobolan 1, tapi dia lakuin banyak save bagus Yeah. di pertandingan itu. Cuma gimana? Lo ngelihat titik balik City tuh pas apa? Apakah gue rasa bukan menang lawan Arsenal dong? Enggak. Kalau titik balik lawan City menurut gua sebenarnya dari saat titik balik apa nih? Maksudnya ada dua hal kan. Kebangkitan. Titik balik di mana? Mungkin lebih tancap karena sempat struggle kan dia. Bukan, kalau misalnya tadi kan soalnya ngomonginnya soal City lagi berproses apa sih tadi lu bilang? Iya, lagi berproses. Jadi sebenarnya Proses gini. adaptasi kan. Jadi sebenarnya mereka udah yakin oke, jalan kita nih main jadi ofensif kayak sekarang gitu. Direct. Ya direct, terus kemudian ngandelin individual brilliance. Oke, kita doubling down dengan beli segala macam Ryan Cherky, ya Doku udah duluan gitu kan. Pokoknya udah doubling down lah. Cuman cara mereka ngejalanin itu juga masih sambil belajar gitu. Walaupun mereka targetnya udah ini kita kedepannya kayak gini gitu. Cherky Semenyo sih itu udah Iya, jelas. Semenyo benar, iya. Kalau gitu kayak mereka punya duit, yang kedua emang backnya cedera gitu loh. Betul. Sebenarnya gue rasa bukan prioritas nomor 1 juga kan, Betul. karena sebenarnya prioritasnya Liverpool. Tapi kalau itu Cherky di awal musim memang kebijakan transfernya, atau Semenyo ya doubling down tadi lu bilang. Doubling down Tapi itu. gue sepakat. Iya, makanya maksud gue lebih ke waktu transfer mereka musim panas ini sih, yang awal-awal mereka beli Tijani, itu habis itu mereka beli Ait Nouri, itu habis itu mereka beli Cherky. Dari situ kan gue juga udah ngeliat nih Cherky sama Foden bisa main bareng nggak nih gitu kan. Terus sampai akhirnya mereka juga kedepannya kan akhirnya beli si Donnarumma, Trafford gitu. Dari situ tuh gue udah ngeliat adaptasi Pep ini bakal berjalan mulus, tinggal nunggu waktu aja. Cuman kan emang di awal musim itu mereka agak struggle tuh. Walaupun emang halannya golin tapi juga struggle. Datengin Semenyo datang di situ. Nah, itu tuh udah mulai ngubah
Pep tuh udah mulai kayaknya gue udah mulai tancap gas, tinggal nunggu waktu gimana Semenyo bisa tune in sama Haaland. Dan Boleh sekarang udah tune in sama Haaland ya kan, udah tune in sama Haaland. Jadi kalau menurut gue sih dari semenjak Semenyo 2-3 laga awal masih struggle. Setelah dia udah tune in, udah dari situ tancap gas tuh, dari situ si Pep Guardiola gitu. Dan untungnya sih waktu lawan Madrid sih nggak segitunya ya, walaupun emang waktu menit-menit awalnya tuh mereka punya banyak peluang. Jadi tancap gasnya menurut lu setelah pemainnya cengin? Kayaknya Bukan setelah lawan siapa menang atau ada fase tertentu? Enggak. Kalau menurut gue emang si Pep Guardiola ini udah tahu kalau misalnya gue punya pemain-pemainnya nih, tapi tinggal nunggu waktu pemain-pemain ini bisa tune in satu sama lain. Makanya waktu pas Semenyo itu, gue bukannya ini ya, gue ngerasa kayaknya waktu setelah lawan Madrid deh, mereka udah agak ngelepas Champions League, kayak gue harus gaspol deh di situ. Karena dari situ baru tuh Semenyo udah bisa tune in sama Haaland. Marmus waktu itu di FA Cup yang lawan Newcastle dia juga bisa nyetak gol juga kan. Dari situ udah mulai nyatu tuh di situ. Bahkan O'Reilly juga udah bukan jadi left back lagi, jadi midfielder gitu. Dari situ si Pep Guardiola udah mulai gaspol di Premier League gitu. Jadi makanya kan kenapa dia bisa sekarang bisa toe-to-toe sama Arsenal bahkan di peringkat 1 peringkat 2 ya karena proses yang udah dia jalanin itu. Gue juga kredit buat City sih. Gue kan walaupun belum terlalu nanggepin banget nih ini tim kok kayaknya aman-aman aja dari transfer ya. Karena dia bisa beli gitu loh. Dia musim panas beli Donnarumma, Trevor, terus habis itu Aït-Nouri, terus habis itu dia beli siapa? Cherki, Tijani. 5 pemain tuh. Terus di Januari Gehi, Semenyo gitu loh. That's crazy sih maksud gue. Itu secara gak langsung kan kayak agak dengan lu berhasil membeli beberapa pemain penting dan juga proven di Premier League, itu kan memperlancar dulu juga buat ngelakuin apa ya? Transisi adaptasi itu gitu. Jadi makanya gue ya kredit buat mereka beli pemain-pemainnya juga dengan harga murah kan, bahkan Gehi kok nggak salah cuma 20 ya. 20 atau 15 gitu. Jadi ya kredit juga buat City walaupun gue nggak tahu nih kalau konteks yang masalah ini kok mereka bisa nge-spend terus gitu. Cuma sebenarnya kalau apa ya kita lihat nih pemainnya bagus misalnya. Kalau Haaland kan suka diomongin juga ya, Haaland misalnya lagi nggak produktif dan sebagainya. Tapi kayak tahu di awal musim juga sempat ada Haaland sentris juga, yang mana dia cetak gol walaupun City-nya kurang meyakinkan, tapi dia juga bisa pemain yang bisa bikin gol-gol di fase kayak gini nih. Mungkin di big game banyak orang bilang dia misalnya nggak kelihatan. Kecuali Arsenal ya. Kalau Arsenal kayak golin mulu dah. Mau menang mau kalah golin terus juga. Coba lu perhatiin deh. Terus selain yang Carabao ya, kalau Carabao kan O'Reilly. Tapi kan yang pas satu sama game week first leg itu dia golin. Terus kemarin golin. Yang 5-1 kalah pun golin. Yang menang juga golin. Pas disuruh humble tuh gak golin ya? Enggak. Golin. Yang 5-1 kan? Oh, itu golin. Golin satu. Yang digini disuruh humble ya. Tetap golin gitu. Kecuali Arsenal. Drogba ini orang ini. Mau menang kalah golin gitu. Cuma ya udah kalau Haaland gue sih ngerasa ya udah dia bagus. Ya emang bagus gitu. Maksudnya cuma tinggal nunggu momennya kapan gitu. Kalau gue pribadi sih ngerasa kalau pemain ya Cherki, O'Reilly. Kalau gue itu nggak tahu kayak ini di ini ya di fase mau menggulingkan Arsenal ini ya. Mereka tuh dua-duanya tuh benar-benar gila menurut gue. Guling dipeluk ya. Berarti Haaland tuh gulingnya Gabriel. Dipeluk. Enggak, tapi itu menarik yang soal lu Cherki, karena gue tuh dari awal gue tuh ada nge-mention temen gue shout out buat Kendra, dia tuh fan City juga. Najee juga sempet tanya gue awal-awal, Cherki tuh bagus gak sih Dok? Percaya sama gue dia bagus. Dari awal musim gue udah tahu dia bagus. Tapi masalah gini, gue bilang, lu punya Foden, lu punya Cherki gitu sekarang di posisi tim ini. Mana yang bakal ngasih impact ke depannya, kita tinggal nunggu waktunya aja. Dan sekarang Cherki. Nah kemarin gue sempat nanya Najee. Gue mau nanya Ji, ini pertanyaan nih mungkin buat fans City juga ya. Mau nggak kalian jual Foden demi ngelihat Cherki makin naik? Tapi akademi Foden. Nah masalahnya si Najee bilang enggak lah, gila, gue masih mau mempertahankan Foden gitu. Nah masalahnya gue pengen nanya ke fans lainnya juga sih gitu, kok kayak gitu gimana? Karena kan Cherki ini ada sensitivitasnya sih tapi Foden. Oh Fodennya karena akademinya itu meskipun kan. makin sini gue ngerasa pemain-pemain akademi City itu bagus-bagus sih sebenarnya. Lagian Foden ya sebenarnya selain musim ini dia bagus loh. Terutama 2 musim lalu pas yang juara itu. Nggak, soalnya kalau misalnya dilihat kan sekarang ya gue berani bilang ya Foden kegeser sama Cherki sekarang. Bahkan kegeser sama winger-winger City juga gitu loh maksud gue. Jadi mungkin karena Cherki lebih punya kreativitas yang lebih ini kali ya, playmakingnya mungkin. Kalau Foden kan sendiri kan mungkin dia bisa jadi kadang shadow striker atau dia ngisi pocket space. Ya Cherki juga bisa ngisi pocket space gitu loh. Dribble ya Cherki juga bisa lebih geliat kayak Messi gitu. Waktu lawan Arsenal lu bisa masuk ke dalam situ. Itu yang mungkin gua jarang mungkin ngelihat dari Foden juga gitu loh. Bahkan dari pemain lain. Tapi menarik sih Dex ya soal Cherki ini karena di awal musim
dia bukan nggak jago, dia tetap Banyak ngasih yang impact, negatif. tapi Iya. menitnya ada, Terbatas gue nggak tahu banget. minute restriction gimana, dia hampir nggak pernah main full. Kita tahu di awal Iya. musim ya, Iya. tapi makin kesini makin jadi apa ya, hal yang sebenarnya beda sama gayanya Pep kali ya, Beda, soal beda. pengennya kontrol gitu. Kalau dia kan lebih kayak evilnya, Chaos, dia chaos, emang chaos. I'm enjoying myself as a villain gitu loh. Gimana lo ngelihat Gua- hubungan keduanya? Jadi lo kalau ngelihat tadi, gue setuju sama lo. Dua pemain yang paling mencerminkan faktor X City musim ini adalah Cherki dan Oreli. Cuman dua ini berbeda. Kalau Oreli itu pemain yang dirancang Pep memang. Dia kan dari back kiri bisa jadi DM, bisa jadi CAM. Itu emang dirancang buat kayak gitu. Pep banget tuh. Kejeniusan Pep tuh dicerminkan oleh peran Oreli di musim ini menurut gua. Tapi kalau Cherki itu nggak menunjukkan kejeniusan Pep sebenarnya. Emang udah begitu. Emang dia kejeniusan diri sendiri aja di sistemnya Pep. Nah ini gue ngelihat kita juga kalau lihat Cherki kan jarang main dari awal di awal musim, tapi sampai musim ini berjalan tuh ternyata udah 25 kali dia gol dan assist gitu. Jadi udah banyak sebenarnya. Kontribusi dia kepada tim tuh udah banyak. Kita mungkin ngelihatnya baru akhir-akhir ini aja. Padahal dari awal musim Dari awal musim udah ada. dengan menit yang sangat terbatas. Iya makanya. Jadi kalau faktor X ya gue setuju dua itu. Dengan perspektif yang tadi ya berbeda ya. Satu emang dirancang Pep, satu lagi nggak dirancang Pep. Iya, soalnya kalau misalnya kita lihat sekarang, kemarin kan pas yang Arsenal sama City berantem, yang ada apa berantem gitu konflik kan dia juggling. Terus kan emang ada aja gitu kan yang kaget, yang pakai baju Ekitike. Sebenarnya di awal musim ya, Gue jaga tiket. di awal musim tuh dia asis Rabona kan. Iya. Iya. Maksudnya sebenarnya kita bisa ngelihat itu sebelumnya mungkin kalau sebelumnya kan dia Lyon ya. Mungkin ya kayak terpapar banget mungkin fans MU karena lawan Lyon yang comeback Iya. itu kan mungkin. Tapi kalau Maguire. selain itu ya gue rasa emang gitu nggak sih dia emang tipenya? Ya sebenarnya sih Ryan Cherky itu udah sering dibicarakan kalau lo cukup chronically online gitu ya di Twitter. Jadi kan OL Iya, online. chronically online gitu. Dari Bukan Olympic Olympic Lyon. Itu dia udah sering dibicarain sebagai salah Iya, satu gelandang atau Freestyler. slash winger yang menjanjikan gitu, yang ceilingnya lumayan tinggi gitu. Ketika dia makin bagus di Ligue 1, makin bagus di Lyon, itu makin dideketin. Nih tim besar mana nih yang bakal gait dia? At some point juga Man United sempat dikait-kaitkan sama dia tuh sempat gitu. Karena nih kalau misalkan dia main di 3-4-2-1-nya Amorim, jadi satu di salah satu di dua di belakang striker itu, itu disebut bisa masuk gitu. Nah, cuman kan akhirnya United milih Bumo sama Mateus Cunha kan buat di situ buat Amorim. Akhirnya ya udah Cherky ke Man City, dan ya sebenarnya apa yang dia perlihatkan sekarang di City itu apa yang dia perlihatkan di Lyon juga di Ligue 1 gitu. Kalau lihat bahasan-bahasan dia di football Twitter yang ngomongin taktik gitu ya, itu udah sering dibahas bagaimana dia bakal masuk ke half space, gimana kegemaran dia dribble. Satu-satunya yang jadi pertanyaan kan tinggal, ini pemain yang kayak begini pernah ada di sistemnya Pep, Jack Grealish gitu, tapi akhirnya dia kedepak juga gitu. Emang dia bakal masuk apa enggak gitu. Tapi ternyata kan kita setelah ngeliat sekarang emang Pep willing untuk ngubah sedikit sistemnya gitu, jadi memberikan lebih banyak ruang kebebasan berekspresi Buat gitu pemainnya, ya. buat beberapa pemain walaupun nggak semuanya gitu. Nah jadi ya di situ kemudian terjadilah kecocokan kalau buat gue ya. Sama ini sih sebenarnya kita tuh akhirnya bisa ngelihat bahwa di dalam sebuah sistem yang rigid sekalipun itu tuh masih bisa ada sedikit kreativitas dan kebebasan tergantung pelatihnya ngasih seberapa banyak gitu. Tapi gue Jadi khawatir sih Ros, gue khawatir kejagoan Cherky ini di City nggak bertahan lama sih kalau kayak gini. Karena- sama kayak Grealish juga. Iya bisa jadi. Jadi pemain-pemain yang kayak gini tuh cuman dikasih kayak 1-2 musim gitu. enggak Pasti begini. piala. Beda sih, Enggak, itu beda tergantung sama iya, Grealish iya. sih menurut gue. Itu tergantung individunya sendiri soalnya kalau kayak gitu. Tapi bedanya apa menurut lo kalau lu bilang beda? Enggak beda. Maksudnya jangan samain Mentalitas sih, menurut Cherky gua. dan Grealish tuh beda menurut gua. Beda banget. Yang bakal ngaruhin itu mentalitasnya. Jadi gue ngerasa kalau gue dicadangin terus ya, nggak apa-apa kok gue masih Nggak, impactful gini. gitu. Nggak gini. Itu bisa apa enggak Cherky gue? Menurut Gini, gue sih itu bedanya balik ke sama pelatihnya Grealish. menurut gue, balik ke pelatihnya. Karena di zamannya Grealish itu Guardiola Belum kayak kayak sekarang Iya. gitu, belum kayak sekarang, Iya, masih juga. lebih rigid lagi Belum gitu. terancam cerai. Iya. Nggak maksudnya gimana orang ngaruh loh, maksudnya dari kehidupan yang terjadi ya, dia Iya. pernah garuk-garuk sampai stres gitu, maksud gue pasti itu agak mempengaruhi dia jadi mungkin lebih bijak, lebih kompromi kali, gue Ya, nggak tahu, gue nggak tahu. itu asumsinya gue. Ya, asumsi. Gue nggak tahu ya, tapi yang bisa gue Atau dia kalah di mana gitu loh, dia punya Iya. rencana akhirnya dia kalah sama Madrid kali gitu, ada banyak hal yang bisa gini. nge-shape orang gitu. Yang ini yang bisa gue tidak yang bukan asumsi. bukan asumsi lah ya ini Oke. istilahnya, sorry, ini yang bukan asumsi. Gue pernah baca bukunya Guardiola tuh yang paling pertama tuh, gue lupa judulnya apa, dia kan ada 2 buku tuh. Yang pertama itu Guillem Ballack yang nulis. Di dalam buku tersebut dikisahkan bahwa Guardiola itu
pusing setengah mati ngadepin kasusnya dia di Brescia yang ini tau nggak doping. Oh iya. Itu setengah mati. Itu di dalam buku tersebut diceritakan. Jadi Guardiola tuh belajar semalaman nyari celah-celah dalam hukum untuk bisa ngebantu dia di persidangan. Jadi dia sendiri bukan sama lawyernya gitu ya. Lawyernya juga gitu. Cuman dia tetap nyari sendiri gitu. Nah, di situ digambarkan bahwa ini orang kalau lagi ketemu mentok gitu, dia akan selalu berusaha untuk nyari solusinya gimana gitu. Itu makanya kemudian di dalam perihal taktik gitu, playbooknya dia banyak gitu. Playbooknya dia banyak gitu. Makanya sekarang gue pikir sih yang bisa gue lihat kalau korelasinya ke taktik yang zamannya Grealish sama zamannya Cherki sekarang, ya mungkin dia ngeliat bahwa gue nggak bisa terlalu rigid lagi deh gitu. Gue harus ngasih sedikit kebebasan di dalam sistem gue. Makanya kemudian dia ngasih kebebasan ke Semenyo, dia ngasih kebebasan ke Cherki. Bahkan cara gunain Cherki sama Semenyo beda gitu. Cherki mungkin agak sedikit mundur tuh main-mainnya di half space. Semenyo beberapa game terakhir lu lihat kadang-kadang dia bisa sejajar tuh sama Haaland kan. Gitu. Malah di depan ya. Iya, Kalau lihat dari gitu. pas mapnya yang hit map yang per pemain itu di depannya terus Semenyo. Iya makanya jadi cara gunainnya beda. Bahkan kalau lo inget nggak tahu deh, ini koreksi kalau gue salah, yang game pertama lawan Arsenal yang di Emirates itu kan posisinya Doku bahkan bisa lebih tinggi daripada Haaland ya. Iya. Ya gitu kan. Jadi emang cara gunain pemain-pemainnya ini tuh dia juga nempatin posisinya beda-beda gitu. Makanya tadi kalau misalkan korelasinya lagi balik ke Phil Foden dijual apa enggak, menurut gue sih kalau gue pribadi sih enggak, jangan jual Foden karena bisa jadi Cherki sama Foden main bareng tapi posisi sama role-nya tuh beda gitu. Iya, Tanpa harus mematikan individual brilliance masing-masing gitu. Iya sih, maksud gua sebenarnya juga udah pernah lihat itu yang Cherki dan Foden main bareng tuh waktu di FIFA Club World Cup pernah, bahkan di Premier League pernah beberapa kali. Jadi emang perbedaan posisinya aja gitu. Tapi masalahnya tuh Foden ini tuh udah benar-benar kegeser bukan sama Cherki. Itu masalahnya tuh udah sama si Semenyo, udah sama Doku gitu loh. Terus udah gitu kadang Savino kasihan ya. Ya udah lah. Savinho Ya udah pasti kalah. Soalnya sih. kan Foden masih sempat bawa City dapat gelar dengan peran yang penting banget gitu. Terus di akademi, maksudnya gue mau gimana pun pasti fans punya punya rahasia masalah sendiri lah menurut gue. Tapi yang gue sayangin juga Tijani Reinders sih. Tijani. Awal musim kan kepake banget. Tapi gini loh, kalau misalnya ini kalau misalnya kita agak keluar dikit ya, kayak gue jarang banget ngelihat City punya problem dengan pemain yang nggak punya gameplay playtime deh. Ya sih, maksudnya kayak Rotasinya Calvin Phillips Maksudnya juga ngeluh nggak dimainin gitu. ngeluh, maksud gue ngeluh lah gitu. Gue nggak tahu kalau Julian Alvarez tuh kayak gitu nggak ya? Kayak Enggak juga kayaknya. dia cuman pada akhirnya waktu di jendela transfer doang dia ngomong, gue kayak willing kalau misalnya dijual ya udah deh gitu kan. Pada akhirnya kan Pep Guardiola juga ngejual kan. Berarti gitu. maksud lo main manajemen Pep bagus? Iya secara nggak Sampai langsung orang maksudnya protes. bukan manajemen Bahkan tuh maksudnya kiper juga ya. termasuk manajemen dia dekat dengan pemain kan, yang dimana pemain nggak sampai ngeluh kan. Ya menurut gue itu benar karena ya gue nggak ngeliat so far nih Foden apakah dia sampai ini kok gue gak dimainin gitu atau gimana gitu, gak ada komen-komen apa-apa gitu ya. Itu juga bisa take to another level gimana Iya sih. cara City nge-handle media press tuh, juga benar, gitu. good point. Gue tuh yang game mana ya musim ini yang ketika Foden assist terus Pep Guardiola nunjuk-nunjuk Foden Iya, gitu. Itu yang gue cari passing gitu. Jadi itu mungkin ini ya. Ini kali ini gue berasumsi ya. Tapi cuman dari apa namanya adegan sekecil itu gue kayak berpikir bahwa Guardiola tuh harapannya sama Foden tuh gitu nih, passing kayak gitu Iya. yang mungkin Itu bisa yang dia dicari punya, gitu dari seorang Phil Foden gitu. Karena Phil Foden ya kayak kita tahu dia bukan cuma bisa dribble gitu, tapi dia juga punya visi buat playmakingnya oke juga nih, makanya kemudian masih bisa diandalkan lewat passing. Gue lupa itu game apa karena di adegan tersebut ada beberapa kan kayak Dex bilang kalau kita ngeliat proses gol tuh jangan cuman golnya doang aja, tapi ditarik tapi beberapa sebelumnya, gerakan sebelumnya gitu. Nah kalau nggak salah di gol tersebut Phil Foden tuh udah ngeliat oh ini ruang sebentar lagi bakal kebuka nih di situ. Jadi kayak passingnya diarahin kemana dulu, begitu kebuka akhirnya langsung diarahin ke arah space kosong tersebut gitu. Gol tuh sebenarnya sih Guardiola langsung gitu. Itu dia passing yang gue cari. Jadi dari situ gue ngeliat meskipun mungkin Phil Foden menit mainnya terbatas, tapi ketika state of game kayaknya Pep Guardiola ngelihat bahwa ini gue butuh nih pemain yang kayak Foden, gue mainin deh gitu. Dia bisa ngasih impact gitu. Ya itu yang kemudian menurut gue sih kayaknya Foden bakal berguna di situ. Plus lagi-lagi kalau ngelihat Cherki sama Semenyo bisa main bareng dengan salah satunya lebih ke depan, yang satunya lebih mundur atau bergerak lebih bebas gitu, ya masih ada tempat gitu buat Foden juga. Sebenarnya sih kayak ini ya, kalau yang terakhir masalah soal main-main tuh Tevez aja. Ya, udah lama banget makanya maksudnya. Tapi bukan Kalau zaman bukan Pep juga ya. Bukan zaman Maksudnya Pep, maksud masalah-masalah di City misalnya gitu nggak mau main gitu. Iya kan, Kayak maksud- Pep nggak ada. Iya juga sih. Calvin Phillips coba dia gak pernah Oh, ngomong, dia dia diam doang gitu Dia loh. kan emang goreng. Dia sadar diri tapi. Dia Dia tapi sadar satu sisi diri. sadar diri gitu. Tapi gue mungkin agak intermezzo dikit soal Cherki nih. Mungkin
Nextnya menurut gue yang bisa dilihat dari selain Cherki di Prancis tuh ada Amin Gouiri namanya. Gue kira Krupi. Krupi kan Bournemouth. Enggak, maksud gue dari Prancis tuh Amin Iya, Gouiri. iya, iya. Jadi tuh Iya, Amin Gouiri sama Cherki tuh satu inian. Dia tuh striker, tapi Gouiri tuh striker. Nah, tapi kalau misalnya the OG knows, kalau misalnya Street will we never forget. Street will never forget. The one and only Nabil Fekir, bro. Nabil Fekir. Fekir. Yang hampir gue baru tau dari Bukan Paulo. Mualim ya Nabil. Bukan Nabil Mualim, ini ada nanti. Nabil Fekir, bro, itu. Ambil Liverpool itu. Iya, gue baru tau dari Kan Paulo dia kan kemarin. cedera tapi. Jadi sebenarnya udah deal-dealan. Udah deal, itu cedera Tapi dia. agennya katanya Bang, agennya tuh nggak mau Fekir ke Ya Liverpool ini ya, gitu kalau salah. apa Brewok Bowler before Cherky. Oh iya, itu dia mentok. Itu CAM itu mentok Sorry. itu dia. Sorry. Kick taker, set piece, oh bisa Bisa dia. ya, kalau selain agennya itu, kalau nggak salah dia cedera nggak sih sebelum tes Iya, medis? iya, Tes itu ada, medis. itu ada cedera Iya, juga. iya, iya. Dia Lyon, justru Lyon dia dari muda Lyon. Sevilla, Tuh, 18 di nomor 18 terus dia akhirnya nggak bukan Betis. Betis. Betis ya. Ke Betis dia kata gue ngapain lu sebagus ini ke Betis ngapain gitu. Iya benar. Tapi gue sepakat sih tadi kalau bahas lagi soal Pep ya, soal dia dia lebih kompromi sama ya udah cara main sekarang kayak gitu, Iya. gue kasih kebebasan. Plus emang dia juga ngerasa gue juga punya dalam project kok pemain yang emang gue banget nih. Misal O'Reilly dari LB terus bisa invert juga ke DM, dia juga bisa jadi opsi cetak gol juga. Mungkin itu kan yang sebenarnya dia coba sama Zinchenko. Zinchenko Iya, betul. tapi ternyata nggak pas gitu kan, akhirnya lepas ke Arsenal. Bahkan mungkin secara paham juga nggak pas tuh Zinchenko ngepost Israel, dia kan Palestina banget gitu. Jadi ini pas nih, apalagi akademi, jadi makin kayak ini dia, this is my player gitu. Ya kan menurut gua kan pemain di back kirinya Pep Guardiola tuh yang dalam beberapa tahun terakhir ya yang bagus tuh Josko Guardiol sama Itu mana CB nggak sih? Iya dia Iya, main di di back CB. kiri. Lu mainin. Nathan Ake soalnya nggak juga Iya. sesuai dengan yang Pep mau di kiri gitu. Jadi Nathan Ake itu pernah dalam suatu kesempatan adalah dia dimainin Guardiola supaya dia memanfaatkan kemampuan dribblingnya dia. Iya, Ake kan bisa di tuh kiri, kayak betul. gitu, bisa dribbling dari belakang gitu. Kalau Nah, terus kemudian pada satu momen Ake tuh kayak baru sadar, lah iya space di depan gua kebuka gitu. Akhirnya baru momen itu dia berani dribbling ke depan. Dan terus Guardiola kayak itu yang gua Kemana tunggu aja lu? dari tadi gitu. Nah, jadi gua tuh ngelihat Football IQ. bukan football IQ tapi kayak seberapa cepat Kepekaan. lu kepekaan. Seberapa cepat lu ngelihat game state permainan. Jadi mungkin dia udah ngasih rencana. Lu gua mainin plannya tuh kayak gini bla 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 bla. Oke. Cuman tapi kan ketika di lapangan pemain tuh kayak pemain sendiri kan yang harus bisa mutusin. ngebaca itu. Nah, menurut gua O'Reilly terus kemudian Guardiola yang sebagai back kiri itu cocok banget sama dia karena pintar lah kayak gitu. Ya lu bayangin pas golnya Arsenal itu kan O'Reilly kok dari dalam terus keluar gitu ya. Pada posisi dia back kiri. Yang mana gua suka ngeliat itu juga di Guardiola gitu. Jadi gue pikir mereka berdua mirip dan plus pemain-pemain yang cirinya kayak gitu. Sebenarnya Phil Foden tuh begitu juga. Menurut gua ya. Maksudnya dia di individual brilliance punya kepekaan ngebaca ruang, kepekaan ngebaca permainan tuh juga ada gitu. Bonusnya di akademi. Bonusnya di akademi O'Reilly sama Foden itu. Jadi gue pikir sih untuk menjual Foden tuh sayang Iya, enggak men sih. gitu ya. Gitu. Tuh guys, jarang kan guys kita 27 menit bukan bahas Manchester yang merah itu ya. Atau Arsenal katanya Iya, kan, bahas mulu. Manchester biru nih, Iya biru. dong. Kan layak kan ada di puncak. Itu Iya. bahas ya kan. Layak kan? Layak Ya, di sekarang puncak. kan, sekarang kan. Layak angkat trofi juga nggak? Belum kalau itu. Kan Hah? sama. It's not over Kok yet. nggak layak angkat trofi? Belum, gue bilang belum bukan enggak. belum ya. Karena dampaknya adalah tergesernya Arsenal setelah Berapa lama di Ayo puncak kan? background voice gimana? lo bayangin nih, gue sampai tadi ngeliatin aja kan, gue lihat cukup lama ya. Di puncak. Angka-angka di ini. Angka-angka Jadi gol Arsenal. masuk kayaknya gini. Enggak, semua konten-konten yang ngebahas soal berapa lama Arsenal nih. Sky Sport yang paling lama gue lihat scroll, gue buka-buka carouselnya. Sejak tanggal 4 Oktober 2025 sampai 21 April 2026 Arsenal di puncak. 4 Oktober 4 Oktober 2005. 4 Oktober sampai 21 April. November, Gila Desember, men. Januari, Februari, Maret, April. Oktober, 6 bulan Oktober. lebih. 6 bulan setengah. lebih, iya. 6 bulan dan Lebih dari setengah 6 bulan itu Gini. Tapi kan biasanya Arsenal turunnya bulan Februari. Dia ada peningkatan karena jadi Arsenal udah belajar. Belajar, iya belajar. Belajar sampai bulan April untuk Tapi sampaikah dipulihkan dia sama melewati City. Pep? Belajarnya belajar kan? Diam tahan dulu. Belajar bertahan sampai April. iya Allah. Kemarin tapi ada lucu temen gue Firza fans Arsenal.
Dia tuh tim Arteta out. Terus dia bilang, gue tuh saudara benci banget sama Arteta. Arteta tuh saudara udah belajar 1 sampai 8 ya sama Guardiola. Dia belajar cara untuk main gimana. Tapi satu hal yang gak diajarin Pep Guardiola ke Arteta, yaitu cara untuk juara. Udah itu doang. Anjing, kata gue. Bener. Tapi ada masanya Pep Guardiola tuh kelihatan gamang ketika Arteta cabut dari asistennya. Lu tau gak sih yang videonya tuh kayak dipotong gitu, yang ngomong sendiri gitu, padahal sebenarnya ada orang. Dia kayak ngomong sendiri gitu. Iya, tapi soal ini ya, kalau juara gue juga ngelihat ini kan apalagi sekarang nih ya, ini yang salah satu yang krusial adalah soal selisih gol. Bisa jadi kita nggak pernah tahu goal scored bahkan ini sekarang yang memisahkan 1 sama 2 gitu. Ya memang you have to be relentless sih. Iya, ya kan, kejam gitu, terus kayak lu kalau mau hajar. Oke, lu main kontrol, tapi ada momennya lu injak sampai kalau di Mortal Kombat apa namanya? Fatality. Terlalu baik gitu maksud lu pemain Arsenal. Jangan baik, maksudnya bukan lo baik kan orang sifatnya. Lebih ke udah nih kayaknya coba kita kontrol gitu. Jadi ini maksudnya Jerry adalah kalau misalkan main kontrol itu nggak apa-apa, itu buat jaga defense. Tapi ketika ada momennya kita hajar, ya udah hajar gitu. Nah, maksud gua itu yang jangan ada keraguan, berani ngambil risiko gitu. Mungkin kan Ongri sering bilang soal fear of winning tuh mungkin itu gitu, karena ada keraguan untuk mengambil risiko. Maksudnya kalau kedurut ada banyak lah. Lagi-lagi gue kalau ini botol pun gue nggak akan lawan City pas kalah itu titik yang berat gue enggak. Ada banyak momen lain dan gue bisa mengutuk momen lain lebih banyak dibanding itu. Karena itu cara main berani. Lawan Chelsea menang jumlah nggak menang. Tapi gue masih ngerasa ya ini duel ketat segala macam. Lebih ke ini sih kayak Forest lawan Wolves gitu, Aston Villa menit terakhir. Nah itu tuh yang akan gue kenang di musim ini gitu. Kalau Odegaard nahan bola tapi nggak mau passing ke depan. Ya itu kan sering. Ya itu menggambarkan Arsenal sekarang maksud gua. The captain. Dan iya itu apa yang dilakukan Odegaard itu yang digambarkan oleh pemain Arsenal sekarang. Ada momen di game lawan Man United yang Arsenal kalah 2-3 itu space di ruang belakangnya Man United kebuka semua. Bola sama di Odegaard itu malah ditahan. Lah iya makanya. Itu kayak gitu-gitu. Tapi ada juga asumsi yang bilang kayak Odegaard itu bisa excel di beberapa musim terakhir tapi musim ini enggak selain cedera. Padahal karena ternyata Arteta cara mainnya gini yang enggak pas sama dia gitu akhirnya. Makanya juga benar. Makanya maksudnya Odegaard di Madrid juga iya makanya kan waktu itu bisa kan gitu. Si Arteta itu kan butuh Eranya Ancelotti ya. Gitu apa ya? Gue lupa. Pokoknya gue nemu korelasinya. Lu bilang kenapa Odegaard jadi nggak cocok karena main pragmatis. Iya. Odegaard gak cocok main pragmatis. Enggak, Odegaard gak cocok main dar-der-dor. Makanya di Madrid makanya dia gak cocok. Iya, makanya maksudnya kayak gitu. Padahal butuh dar-der. Padahal butuh dar-der. Iya, gitu. Jadi kalau ketika Arsenal main control, Odegaard cocok. Tapi ketika butuh sedikit lebih ngambil risiko, kayaknya bukan Odegaard deh. Jadi kalau American football tuh beda gaya quarterback gitu loh sebenarnya sih. Ya. Kalau misalkan lu punya 2 quarterback gayanya beda, misalkan Kyler Murray nih gitu kan buat running gitu, Lamar Jackson gitu, terus kemudian kalau misalkan buat passing siapa Tom gitu. Brady atau gue lupa lagi. Ini di momen sekarang sih sebenarnya ini momen buat lo dar-der. Maksud gue kayak ibaratnya anggaplah dua-duanya sapu bersih gitu. Maksudnya kita semua tahu bahwa Man City-nya Pep itu nggak khawatir buat dar-der dan mereka punya banyak weapons gitu buat nembak-nembakin buat menang 5-0, 4-0 regularly sampai akhir musim mereka punya materinya gitu. Padahal Gunners Arsenal ya. Iya. Kok kesumbat meriamnya. Iya ini adegan kayak yang senjata Arsenal. Iya ini stand off. Ini lu berdua lagi stand off nih sebenarnya. Tapi City punya banyak. Cuman menurut senapannya gua banyak. Jenis senapannya pun banyak. Lu pakai revolver, City pakai sniper. satu beban yang ada di dekat dong kalau sniper mesin kan juga ada. Ada banyak dia. Tapi ada satu beban yang City nggak punya, yang Arsenal punya itu beban sejarah sebenarnya. 22 tahun nggak pernah juara, bahkan kemarin pun yang Nabil share kan. Nervous itu bukan cuma di pemain tapi di supporter juga. Ya kalau di kita kan lo ada lo gitu. Iya maksudnya di stadion ini. Iya benar. Karena ada interviewnya ini kan Taylor Adams ya. Yang di Bournemouth kan. Ya dia bilang juga bahkan ketika gue datang ke Emirates, penontonnya grogi gitu. Pemainnya nervous juga, kerasa banget kayak aduh tegang apalagi pas mereka cetak gol gitu. Ada ketegangan, ada keraguan di sana ya itu yang mungkin kalian semua sekarang sudah melihat itu. Yang gue maksud. Itu City nggak punya. Ini. Itu yang ngebedain. City nggak punya itu. Kalau sama-sama relentless misalkan Arsenal bisa belajar relentless bisa di sisa musim ini 5 pertandingan terakhir. Tapi nervousness Arsenal menang. Tapi sama kayak bottling sebenarnya kan belum ya. Belum. Jadi gini. Belum kan. Tapi udah mulai terus dibakar ini. Perkara bottling ini juga perlu konteks bahwa City ini adalah tim yang dalam beberapa satu dekade terakhir lah sering banget bersaing sama Liverpool sampai Liverpoolnya dikasih 97 poin
nggak jadi juara. Jadi juara. Gitu. Yang Liverpool mana normalnya juara. Iya, di mana-mana normalnya juara. Liverpool cuma kalah 1, nggak jadi juara juga gitu. Jadi mereka udah terbiasa konsisten untuk dapat result gitu, bukan cuma sekadar ngasih performa yang bagus gitu. Dan menurut gue sih itu juga yang ngebedain antara Arsenal sama City, karena balik lagi musim ini City nggak selalu formnya bagus gitu. Tapi ya mereka udah terbiasa untuk dapat result gitu. Bentar. Tapi ya satu poin juga, kita masih sadar bahwa nggak ada jaminan City bisa bermain bagus sampai 5 pertandingan ke depan juga. Betul, itu betul. Jadi bilang belum betul, emang belum. Jadi Jadi kita nggak tahu kalau City bisa bermain seperti kemarin, menang nggak ada yang tahu juga kan. 5 pertandingan ini krusial banget, dimana we never know. Kita tahu di awal musim City kayak gimana penampilannya, naik turun gak jelas. Kita pikir kayak City nggak bakal juara deh. Dan kita nggak tahu juga pressure yang dia dapatkan setelah berada di atas. Itu yang mungkin akan membedakan. Walau emang orang lebih menjagokan City juara, tapi kita nggak ada yang tahu. Pep Guardiola tuh orang overthinking loh. Insecurean banget. Terlihat dulu, ketika final Liga Champions lawan Chelsea, yang lawan Thomas Tuchel memaksimalkan overthinkingnya dan akhirnya menjadi juara. 5 pertandingan bisa mengubah segalanya. Satu tim keselip imbang aja tuh mau menjelaskan semuanya gitu. Jadi Arsenal menurut gua it's not finished yet. Arsenal menang, pokoknya menang aja. Iya benar sih. City untungnya adalah mereka nggak main di Liga Champions. Udah, itu bener. doang. Jadi nggak ada jaminan City bisa meraih 3 poin sampai akhir musim. Nggak ada jaminan juga Arsenal bisa stabil seperti itu. Sama-sama kita nggak ada yang tahu. Dan ini menurut gua dari kacamata fans tim yang tolol itu ya. Jadi kita sebagai fans sepak bola nikmatin aja momen ini, karena ini momen yang jarang terjadi di dunia sepak bola. Terakhir kali yang poinnya sama akhirnya juara adalah City lawan Man United 2012. Liverpool pernah gak sih? Liverpool juga. City Liverpool. 1 poin. Enggak, goal difference. Pernah gak sih? Enggak pernah, beda 1 poin 1 poin dong ya? Yang Vincent Kompany. Oh iya. Yang poinnya sama, kita nikmatin aja. Jadi buat fans sepak bola nikmatin aja. Kalau misalnya ada banter-banter, ya it's a football anyway. Ya kan? Tapi nggak ada jaminan kedua tim bisa konsisten 5 pertandingan menang semuanya. Nggak ada yang tahu. Kita bisa sadar juga bahwa masih ada tim-tim yang 5 pertandingan ke depan yang akan dilawan City sama Arsenal itu ada yang bertahan zona degradasi, ada juga yang berjuang untuk masuk Eropa. Jadi itu akan membedakan segalanya. Siapa sih yang ini tinggal degradasi itu? Nih, kalau dari gue ya, nih Arsenal 25 April akan lawan Newcastle lagi 4 kali kalah beruntun. Lagi jelek ya. Jadi mungkin Tapi kan 5 kali kalah beruntun Mungkin. impossible, karena mungkin menang maksudnya. Maksudnya Arsenal menang saya maksudnya. bugi kan. Newcastle lagi buruk. Terus habis itu Atletico lawan Arsenal lawan Fulham, Arsenal lawan Atletico, West Ham Oh away, itu yang degradasi itu ya. Arsenal lawan Burnley. Jadi Udah 2 degradasi, kali back to back udah tim degradasi, degradasi. Habis oke. itu away Crystal Palace lawan Arsenal. Nah, City itu ada next ya. Ini dia di 25 April ada final FA Cup lawan Southampton. Semi. Semi ya, bahkan semi ya. Oh, berarti dia masih enggak nih, kalau menang masih ada final. Lawan Leeds. Ya Arsenal juga kalau menang masih ada final. Emang Leeds apa? Lawan Chelsea. menang. Nggak, Leeds lagi ngeri gila. Okafornya gila, gua akuin. Okafor lagi gila. Itu episode berikutnya. City Southampton. Habis itu Everton away lawan City. Nah, Man City lawan Brentford. Nih, gue pesta di sini. Habis itu Bournemouth away lawan City. Amin. City lawan Palace home. City lawan Aston Villa home. oh berat semua. Palace. Enggak, maksudnya bukan saya tricky lah. Iya, tricky. Tricky. Jadi emang City. ini secara fair buat dua tim sih. Dua-duanya mirip lah. Dua-duanya mirip. Dan FA Cup tuh pasti kan kelarnya sebelum setelah. Premier League kan? Enggak, setelah bisa. Setelah Premier League ya? Ya, Iya, kayak. kampret. Jadi Iya, sebenarnya bisa jumlah game udah sama semua. Arsenal sama City. Bahkan di kompetisi lainnya juga kan. Lo tadi nggak Coba nambahin. bedanya. Nggak nambahin jadwal Arsenal final Champions League. Coba bedanya. City lawan Soton, Atletico Arsenal lawan lagi goblok sih, Atletico 2 leg. Atletico lagi goblok kalah sama LC anjing. Gitu. Jadi itu pasti ngaruh juga. Itu ya. Ini Tapi gue sepakat sih soal UCL itu udah out UCL jadi full throttle di liga make sense banget. Full throttle bukan full bottle. Tuh Atletico Beri kalahnya Wolves. sama ini ya, sama yang suka mimpin karaoke itu ya. Iya, LC. Bari Wolves degradasi, ya Wolves sudah ya. Scott Parker gagal lagi di Premier League. Dan sekarang masih tinggal Spurs, West Ham, Forest, Leeds.
Leeds aman lah Dex menurut gua. Secara Spurs West Ham Forest menurut gua. Secara historis aman. Leeds kan lembat 40 poin itu. Degradasi itu cuma terjadi sekali dalam 20 tahun terakhir. Siapa tuh? Historis. Oke. Sekali itu siapa waktu itu? Tapi matematis masih bisa. Hah? Waktu itu siapa? Gak inget gua. Risetnya kok. Jangan-jangan Leeds juga lagi. Orang Sendiri loh, tim sendiri loh. Tim sendiri. 40 itu Dia Sorry, nyebut sorry, tapi sorry, nggak sorry. nyebut. Oh 39. Itu siapa? Sekali doang. Satu doang Dalam mas. 20 tahun terakhir. Orang bakal ingat yang Leeds ini mungkin. Sedangkan Leicester degradasi dari Championship ke League One. Waduh tuh Menyusul tragis banget Sheffield tuh. Wednesday dan mungkin juga ditemani Oxford United. Lo tau gak Sheffield Wednesday poinnya berapa? Bro. -3 apa? Kok bisa? Administrasi. Oh iya administrasi. Sama ini ya, sama kalau di klasemen Championship, Millwall di nomor 2, Millwall akan seru juga kalau dia naik Premier League, dan Wrexham nomor 5 atau 6. Sebenarnya Jadi kalau mungkin juga promosi sebenarnya. Millwall sih, gua pengen nonton. kalau Millwall naik Coventry naik. Millwall naik ke Premier League, West Ham degradasi Aduh, sih sayang. sayang. Karena Millwall sama West Ham itu secara tradisi Seru. rival. Gue pengen banget Apa liat namanya? Millwall Grizzlies sih. Hooligan. Hooligan Ya itu, tuh itu live kan lagi sebenarnya tuh. itu kan Film ini ya, walaupun itu banyak dramatisasinya ya. Gue pengen banget liat Millwall gue. Kalau Spurs gimana Spurs? Gue kayaknya gue kalau beli Spurs ini. Coventry, Millwall, Wrexham sih gue pengen. Gue juga pengennya gitu. Si Millwall itu terakhir kali final udah lama Piala banget FA itu 2004 kalau nggak salah sama United. Itu udah ada Dennis Iya, Wise itu Dennis gelandangnya Wise, ya. nah. Cuman Jer yang lagi banyak dibahas di forum-forum juga termasuk di X juga. Katanya Arsenal mengharapkan Spurs degradasi. Maksudnya secara mental tuh gimana? Batal apa enggak? Jadi kayak Maksudnya? gagal juara nggak apa-apa deh asal Spurs Jangan degradasi lah, misalkan. Apa-apa, Spurs bertahan aja. Mendingan Maksudnya mikirin diri gue juara, sendiri iya, gitu ya. mendingan mikirin diri sendiri. Lagian mungkin karena gue nggak di sono kali ya. Jadi gue juga nggak, ya udah kalau Spurs mah nggak apa-apa buat jadi samsak Arsenal tiap musim. Soalnya gaya amat. orang-orang pada bilang Gaya gini. amat. Spurs kapan terakhir menang? Udah lama. Orang-orang Terakhir menang apa? Arsenal. Ya Allah lawan Arsenal. Gak usah kita ngomongin trofi aja gitu. Trofi Eropa aja Eropa, gitu. terakhir. Gue bilang samsak kayak trofi Eropa kan dia Arsenal nggak main di juara Europa League kan. Kalau di Arsenal nggak bisa dia kayak Madrid. orang-orang bilang gini, kalau Spurs degradasi musim depan pasti promosi lagi. Jadi ada persaingan. Maksudnya orang kan bilang menyayangkan kan. Sayanglah kalau nggak ada Spurs di Premier League. Enggak, santai ya Spurs pasti promosi lagi. Iya sih. Cuma Jadi gua itu yang nggak diharapkan masalah sih. sama penonton Arsenal kalau Kan suka di interview juga orang kemarin habis menang di Etihad tuh City ditanya lu pilih duit apa kayak 10 juta 5 itu juta fansnya. 5 juta euro ya atau 5 juta pounds atau Arsenal gitu. Kayak ya tapi banyak yang enggak apa gua enggak butuh duit Arsenal yang enggak jadi juara aja akhirnya botol gitu. Enggak lah gila. Spurs gak bakal degradasi. Iya, ya udah. Gak Terus mungkin. update Kanjuruhan La Liga dulu lah ini. ntar aja deh. Hah? Kayaknya Ntar aja. di next ya. Kalau update Kanjuruhan sebenarnya dari ini nih, dari situs iLeague udah mencantumkan Arema lawan Persebaya yang mainnya 28 April itu dimainkan di Gianyar, Bali. Nah di 2 laga sebelumnya di Bali melawan Persebaya Arema tuh nggak pernah menang. Oke. Oh, mumpung ada dia maksudnya ya. Tapi apa yang dibahas? Barcelona menang derby tapi Lamine Yamal Lamine Yamal ini Cedera? katanya kemungkinan katanya cedera sampai akhir musim bahkan bisa jadi miss World Cup. Apa sih cederanya? Torn his hamstring katanya. Hamstring, ya, Iya, hamstringnya. oke. Jadi ada momennya di mana dia tuh dijatuhin di kotak penalti. Itu kalau nggak salah kena lutut atau apa gitu, pokoknya kena. Di situ dia sebenarnya udah kesakitan, tapi dia ngelakuin ya Kobe Bryant, Selebrasi. kayak Kobe Bryant gitulah. Bukan, dia ngelakuin Kobe Bryant yang di mana Penalti Kobe Bryant dia. tangannya kan apa sih? Patah. Cedera atau kaki cedera. Tapi dia tetap Free ngambil throw, penalti. iya. Setelah ngambil Kyrie penalti, juga. Kyrie. ya Kyrie juga pernah. Wih, Kyrie kemarin Dallas. ganti ini profile pic tuh dia. Jadi apa? Jadi mendukung Free Palestine. Oh, iya. Oh itu memang dia iya. Tapi dia emang gitu vaksin juga nggak mau kan. Tapi si Gak usah digaitin ke situ, beda. Lamine Yamal ngambil penalti, Ada abis itu stance-nya. cedera dia. Cedera. Dan kayaknya kabarnya sih itu bisa jadi World Cup. sampai akhir musim sih. Gila ya. World Nah, Cup kalau World Cup-nya gue gak tahu sih. nggak ada Tapi Yamal sama Ekitike dong. Tapi Spanyol katanya mau cabut gara-gara oh iya isu kan itu Israel. gara-gara US ya. Ya kita akan lihat ya. Nggak ada Real Madrid Ekitike. menang lawan Alaves. Madrid lawan Alaves Madrid. biasa aja sih. Ya udah aja lah ya. Gua nggak nonton full karena lagi asik main IE. UFC. terus tapi satu momen paling ini doang. Vini golin dari luar kotak penalti, gol bagus.
dia pakai gestur minta maaf karena mungkin emang banyak fans Dia kecewa pernah dengan kalah, Fes. enggak bukan. Ngapain minta maaf? Banyak fans yang kecewa. Apa? Itu lu dibilang nampil majuan. Banyak fans yang kecewa sama sama performance dia kan, terutama waktu lawan Bayern Munchen. Jadi apalagi keluar dari UEFA Champions League juga, jadi ya mungkin dia itu gestur minta maaf juga gitu. Kira lebaran. Atletik kalah ya. Atletik kalah, ya kan? Atletico setelah menang lawan Barcelona di UEFA Champions League, setahu gua kalah terus deh. Kalah, Sociedad kalah. Iya, Padahal kalah. itu Oh, Copa, Sociedad Copa itu harus del Rey. dibahas, bro. Copa del Rey. Copa del Rey. Tanya Kubo Kubo pasti Spanyol ya. Iya. Weh, Putra Madrid. Puta. Puta Madrid. Puta Madrid itu jangan dibahas, itu bahasa kotor Bahasa itu. kotor, Bodoh nih. Enggak, maksudnya Kubo ngomong Puta Madrid. Maksud gua ngomong Puta Madrid. Sorry. Udah lah ya, nggak usah ya. Maksudnya Kubo ngomong itu. Bukan hal yang dicontoh ya itu kayaknya secara arti ya. Ya itu tapi menang lawan Sociedad menang Lawan Atletico. Dan Kalau Madrid ini boleh. jadi salah satu pembuktian juga sih, maksudnya dari musim lalu tuh kayaknya Basque juga yang juara ya, Athletic Club ya, atau 2 musim yang lalu ya, gue lupa. Lupa gue Copa del Rey, pokoknya dari 4 tahun 5 tahun terakhir ya Kota Basque udah ada yang juara Copa del Rey dua-duanya. Basque sih? Lo mau ini nggak? Gue kasih materi buat cengin gue. Apa? Zubimendi pindah, Sociedad juara. Dadah.